Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Yesus bukan berhenti untuk melayani. Justru mereka semakin semangat, semakin berkobar-kobar untuk memberitakan Injil keselamatan. Bahkan mereka dipakai Tuhan luar biasa, bukan hanya di Yerusalem, tapi seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Murid-murid itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mereka memberitakan Injil ke banyak tempat dengan kuasa yang diberi oleh Tuhan. Untuk apa kuasa yang diberikan kepada kita orang percaya? Dalam Yohanes 17 ayat 18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi seperti janji Yesus, murid-murid ini diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus, seperti dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Petrus dan murid-murid yang lain dengan berani menceritakan tentang Yesus yang disalib, tentang Yesus yang sudah bangkit, tentang keselamatan yang diberikan kepada kita manusia. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada dalam bahaya, meskipun banyak halangan-halangan dan rintangan, tetapi mereka semakin bersemangat, semakin berkobar-kobar supaya banyak orang mengenal Yesus, supaya banyak orang mendengar tentang keselamatan yang Yesus berikan. Jadi kuasa itu memampukan murid-murid untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan tidak baik pun, dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan penderitaan sekalipun, murid-murid tidak berhenti untuk memberitakan Injil. Dan kedua, kuasa itu diberikan untuk mengalahkan iblis, setan-setan, dan roh-roh jahat. Pelayanan murid-murid berkembang luas secara luar biasa. Tetapi hal ini tidak menyenangkan buat setan, buat iblis, buat kuasa-kuasa jahat. Karena kuasa jahat, setan-setan tidak suka banyak orang mendengar tentang keselamatan, banyak orang mendengar tentang Injil. Karena itu dengan segala macam cara, kuasa jahat menghalang-halangi, mencoba menghalangi murid-murid untuk memberitakan Injil. Tetapi puji Tuhan, kuasa Yesus yang dahsyat dan ajaib yang diberikan kepada murid-murid itu sanggup mengalahkan, sanggup membuat kuasa-kuasa jahat itu takluk tunduk di bawah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan, daripada kuasa iblis, sehingga murid-murid itu mengalami kemenangan demi kemenangan, seperti yang tercatat di dalam Matius 20 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam Lukas 10 ayat 19 juga dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ular dan kalajengking sebagai lambang, simbol dari setan-setan, kuasa jahat. Tapi kuasa Tuhan lebih besar, sanggup mengalahkan kuasa setan. Karena itu janji yang diberikan kepada Tuhan, diberikan kuasa untuk mengalahkan iblis, untuk mengalahkan segala kuasa yang jahat yang ada di bumi ini. Dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan juga demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yesus telah mengalahkan maut, dan segala kuasa di bumi, di bawah bumi takluk di bawah kaki Yesus. Kuasa yang sama itu diberikan kepada murid-muridnya, sehingga murid-murid ini bisa mengalahkan kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa setan. Dan yang ketiga, kuasa itu diberikan, kuasa Yesus diberikan untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dalam pelayanan murid-murid, banyak orang yang datang, yang murid-murid ini jumpai, juga ada banyak di antara mereka yang mengalami sakit.
yang malah mengalami kelemahan secara fisik, yang membutuhkan pemulihan. Dan pada saat murid-murid itu berdoa buat mereka, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, banyak orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Banyak orang menerima mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan murid-murid ini. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 3 dikatakan begini, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi murid-murid ini diperlengkapi dengan kuasa dari Tuhan untuk mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Ada kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan murid-murid. Kuasa yang sama diberikan juga buat kita saat ini yang melayani Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Kuasa untuk mengusir setan, mengalahkan setan, kuasa untuk menjadi saksi dimanapun berada, kuasa juga untuk berdoa buat orang sakit, buat orang dalam kebutuhan. Kuasa Tuhan juga dinyatakan melalui kita orang percaya. Kita menerima kuasa itu, dan kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Untuk apa kuasa itu diberikan? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya semakin banyak orang mengenal tentang Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, dan akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih ada kesempatan buat kita, ayo mari kita melayani Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan, kita memakai kuasa yang Tuhan berikan ini untuk berdoa buat orang-orang yang membutuhkan, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat orang-orang yang kita kasihi. Kita berdoa buat mereka yang belum percaya kepada Yesus, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, banyak orang mengenal Yesus, banyak orang percaya kepada Yesus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.